Izin of time, oke ya. Kita akan bicara sekarang ini terkait perencanaan rekrut dan seleksi. Ya. Rekrut dan seleksi ini juga menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengembangan SDM. Ya, kita bisa lihat di sini nih, di slide ini. Nah, saya itu ya, slideshow. Oke, sudah terlihat kan? Ya. Nah, ini adalah gambaran atau kerangka dari proses perencanaan SDM. Ya, proses perencanaan SDM. Ya, kerangkanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa perencanaan sumber daya manusia ini adalah salah satu perencanaan strategik. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan strategik, ya, nah strategik di sini artinya adalah yang urusannya itu adalah untuk pencapaian tujuan dari perusahaan atau tujuan dari organisasi gitu. Jadi yang harus bagaimana itu strateginya gitu ya, strateginya untuk mencapai visi misinya dari perusahaan atau organisasi. Nah, salah satunya yang harus direncanakan untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan yaitu adalah perencanaan SDM. Contoh misalkan gini, saya punya perusahaan nih, ya perusahaan konsultan. Nah, visi saya misalkan sebagai pemilik usaha atau pemilik organisasi itu, gitu kan, ingin menjadi perusahaan saya ini menjadi nomor 1 gitu ya, konsultan yang ternama dan nomor 1 di Surabaya misalkan gitu ya. Nah, berarti butuh orang-orang yang seperti apa sih untuk bisa membawa perusahaan saya ini menjadi nomor 1? Paham ya maksudnya ya? Itu ya. Jadi butuh orang-orang seperti apa, kompetensinya, terus berapa orang gitu loh. Ya. Nah, makanya kan harus direncanakan sumber daya manusianya. Nah, karena ini berkaitan untuk pencapaian tadi ya, pencapaian visi, misi, sasaran atau tujuan dari perusahaan, maka itu termasuk di dalam perencanaan strategik gitu. Ya kan harus strategis, harus pintar gitu menempatkan atau merencanakannya supaya apa? Supaya visinya tercapai. Gitu ya. Ini dasarnya gitu ya kalau kita bicara proses perencanaan SDM. Nah, proses perencanaan SDM di dalam perencanaan SDM ini itu yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita perkirakan dulu kebutuhannya. Ya, kita ramalkan nih kebutuhan. Lalu kita juga melihat ketersediaan SDM kita ini, stoknya misalkan ya, kita bicara ketersediaan itu atau stoknya itu kira-kira bagaimana nanti ke depannya. Ya, pastikan nanti akan ada yang pensiun misalkan gitu ya. Akan ada yang mungkin akan ada yang mau cuti panjang misalkan seperti itu ya. Nah, berarti ketersediaannya itu nanti seperti apa jumlahnya, lalu kebutuhannya berapa. Nah, ini akan dibandingkan ya, jadi dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Nah, inilah yang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perencanaan sumber daya manusia. Gitu ya. Nah, setelah dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan, nah, muncullah 3 pilihan di situ. Ya, bukan 3 pilihan, 3 hasil ya. Hasilnya ada 3, yaitu antara permintaan sama ketersediaannya itu pas. Oh, kebutuhannya sekian, ternyata orang yang ada sekarang sekian, ya udah pas, cocok. Jadi nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada tindakan apa-apa, terus hanya
ngapain orang udah pas kok. Jadi kebutuhannya udah cukup gitu. Ya, organisasi ini untuk mencapai visinya dengan orang yang ada sekarang udah pas. Ya. Nah, itu permintaan sama dengan penawaran. Nah, kemudian kalau dibandingkan ternyata loh, kebutuhannya ternyata cuma 5. Misalkan ya, 5 orang aja nih, perusahaan konsultan kan gak banyak-banyak misalkan ya. Tapi orangnya kok ada 8 yang tersedia. Padahal kita seharusnya butuhnya cuma 5 doang. Berarti ada surplus. Itu ya. Nah, ada kelebihan, ada surplus. Nah, kalau surplus ini apa yang harus dilakukan? Gitu. Apa tindakannya gitu? Harus ngapain nih kalau terjadi surplus? Soalnya kalau surplus itu dibiarkan, itu jadi biaya enggak? Muncul biaya enggak kalau surplusnya dibiarin? Muncul enggak? Ada biaya di situ. Mana suaranya? Ada biaya yang muncul? Sekarang SDM itu ada biayanya enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Biayanya apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Gaji. Gaji. Terus apa lagi selain gaji? Bonus. Apa? Bonus tunjangan. Bonus. Oke. Terus apa lagi? Tunjangan operasional. Nah, tunjangan. BPJS. Macam ya. Terus lembur misalkan. Ya kerjanya lewat batas waktu. Ya kan? Di luar jam kerja. Nah, lembur itu kan dihitung, ada biayanya juga, ya kan? Nah, sekarang bayangin nih, perusahaan harusnya cuma ngeluarin untuk 5 orang biaya SDM-nya nih, ya. Tapi karena surplus, mengeluarkan biaya SDM itu untuk 8 orang, rugi nggak? Ya kan? Jadi artinya harus ada tindakan yang dilakukan gitu. Karena kalau dibiarkan terus ya perusahaan bisa jadi minus. Bisa jadi pendapatan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, kalau ini dibiarkan ya perusahaan bisa rugi, bangkrut, tutup. Akhirnya apa? Kena semua kan imbasnya gitu loh. Jadi dalam hal ini perusahaan yang mau tidak mau ketika disadari ternyata terjadi surplus karyawan, ya harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah nggak usah ada penarikan lagi, nggak usah ada rekrutmen, ya, atau dibatasi rekrutmennya hanya untuk posisi-posisi tertentu gitu, yang memang itu betul-betul itu memang diperlukan gitu. Ya. Atau bisa juga pengurangan jam kerja. Jadi misalkan dengan pakai di shift gitu ya. Jadi shiftnya seminggu ini, nanti seminggu lagi orang lain gitu ya, dari 8 itu misalkan. Jadi dia kerjanya nggak full, nggak 1 bulan, ya nggak 1 bulan 26 hari misalkan atau 25 hari gitu ya, tetapi separuh-separuh gitu. Jadi kan dibayarnya ya hitungannya bayar gaji 1 bulan untuk 2 orang kan jadinya gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah itu kalau pengurangan jam kerja. Atau lebih ekstrim juga gitu ya, pensiun dini. Jadi ada bikin program pensiun dini. Nah, pensiun dini itu berarti pensiun dipercepat.
Yang kalian tahu berapa usia pensiun kalau normal? Pensiun normal. Berapa coba? Usia pensiun normal berapa? Sekarang berlaku. Berapa tahun? Mungkin 50 tahun. 50 tahun. Ya. Nah, dulu usia pensiun normal itu 55 tahun. Ya, kalau di perusahaan swasta. Kalau di pemerintah itu 60 tahun. Nah, sekarang udah bergeser. Udah dipanjangin sekarang usia produktifnya. Karena usia harapan itu berkaitan sama usia harapan hidup ya. Jadi harapan hidupnya orang Indonesia itu udah semakin tinggi. Gitu artinya gizinya udah lebih baik. Jadi umurnya bisa lebih panjang gitu. Ya, makanya itu berkaitan dengan produktif seseorang ya di bekerja. Jadi makanya usia pensiun normal itu dimundurin sekarang. Sekarang udah 60 tahun untuk yang perusahaan swasta ya di luar pemerintahan. Nah, kalau yang untuk pemerintah ya pegawai negeri misalkan itu 65 tahun usia pensiun normalnya. Gitu. Nah, terus yang namanya pensiun dini atau pensiun dipercepat itu 10 tahun dari usia pensiun normal. Jadi kalau usia pensiun normalnya tadi 60, berarti 50 tahun itu udah masuk usia pensiun dipercepat atau pensiun dini. Gitu. Ya. Jadi kalau 65 ya berarti dikurangin aja 10, berarti di posisi 55. Gitu. Nah, itu udah di pensiun dini, pensiun dipercepat. Itu kalau perusahaan mau salah satunya ya udahlah yang udah usia di atas 50 mendingan dikurangin lah. Nah, itu makanya ada program. Yaitu tadi kan terjadi surplus ya. Atau bisa juga karena pemberhentian langsung di PHK. Nah, ini juga kemungkinannya karena perusahaan itu juga mengalami krisis ya. Jadi secara keuangannya itu secara finansialnya juga nggak bagus ya, cenderung turun gitu. Yang mau tidak mau ada PHK. Contoh kayak 2 tahun ke belakang kemarin ya, ketika kita pandemi. Nah, tahu kan banyak baca lah ya atau banyak informasi lah gitu kan bahwa di masa pandemi itu banyak perusahaan yang kolaps, terjun bebas, akhirnya apa? Akhirnya banyak mengurangi karyawan karena pendapatannya turun. Gitu. Terjadilah PHK. Gitu ya. Atau bisa juga karena ada perampingan. Ya, bisa dilakukan. Jadi dengan adanya surplus tadi dilakukan perampingan. Perampingan itu misalkan apa? Beberapa jabatan dikerjakan oleh satu orang. Nah, itu perampingan. Misalkan seorang customer service merangkap humas, misalkan, ya karena masih deket nih, gitu ya, jenis pekerjaannya tuh masih deket gitu. Nah, itu dirampingkan. Ngapain sendiri-sendiri? Misalkan kalau yang normalnya ya humas sendiri, customer service sendiri, tapi ini digabung aja, itu dirampingkan, misalkan seperti itu. Nah, ini yang terjadi kalau ada surplus. Nah, kebalikannya kalau minus. Ya. Kalau surplus kita harus ngelepasin orang kan gitu ya. Tapi kalau minus jadi kita harus narik kan. Nambah. Ya, kalau minus yang dibutuhkan berapa? Yang tersedia cuma 3, butuhnya 5 misalkan. Ya berarti kurang 2. Berarti harus nambah. Nah, inilah di sini terjadi yang namanya proses perencanaan rekrutmen dan seleksi. Gitu ya. Ya kalau ditanya bagaimana hubungannya antara proses perencanaan
perencanaan SDM dengan kekurangan dengan proses rekrutmen ya ada di sini, bahwa proses rekrutmen ini adalah bagian dari proses perencanaan SDM, yaitu ketika terjadi yang namanya kekurangan karyawan. Jelas ya? Ya bisa kalau nanti ada pertanyaan gitu ya. Nah, proses rekrutmen itu ada di mana? Itu ya ada di dalam proses perencanaan SDM. Dan terjadi ketika apa? Ketika kekurangan karyawan. Jadi ketika perusahaan kurang karyawan, maka dilakukanlah di situ yang namanya proses rekrutmen, ya perencanaan rekrutmen dan seleksi. Bisa diikuti ya sampai di sini ya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat lebih lanjut lagi terkait rekrutmen. Coba tolong dibacakan. Jenny, coba. Jenny Ayu. Iya, Ibu. Kalau dibacakan. Rekrutmen. Yang pertama, upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan yang qualified sehingga memungkinkan perusahaan dapat menseleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Yang kedua, proses rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah pelamar yang secara potensial qualified. Yang ketiga, produk dan proses rekrutmen adalah sejumlah kandidat karyawan atau pemegang jabatan yang akan diproses berikutnya dalam tahap seleksi. Oleh karena itu, rekrutmen merupakan proses awal dari apakah suatu organisasi mendapatkan orang yang tepat atau sebaliknya. Ya. Jadi itu tadi definisi atau pengertian ya dari rekrutmen. Intinya rekrutmen itu adalah kita memperoleh kandidat, belum karyawan ya, tapi masih calon gitu. Calon karyawan atau kandidat ya. Nah, kandidat yang seperti apa ya? Yang pasti harus tepat gitu. Ada istilahnya kan, the right man. Apa istilahnya? Kalian tahu? Right man in the right place. Apa? The right man in the right place. Satu lagi, in the right time. Gitu ya. Jadi betul-betul harus tepat. Gitu ya. Dan the right man itu ya harus qualified. The right place ya penempatannya harus sesuai. Nah, the right time berarti waktu pemenuhannya juga pas gitu. Ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi itu kita pahami bahwa rekrutmen gitu ya, prosesnya seperti apa. Nah, di sini perencanaan rekrutmen itu berarti terkait dengan jumlah orang yang dibutuhkan, ya. Tapi bukan cuma bicara jumlah, ya, waktunya juga. Nah, terus juga dalam hal ini manajer ini dalam arti manajer usernya, gitu. Jadi manajer departemen atau bagian yang memang membutuhkan SDM itu juga harus menyadari kalau ada keterlambatan, ya. Nah, jadi enggak kita menyerahkan aja tuh ke bagian SDM. Tapi kalau misalkan ini kok udah 1 bulan kok enggak ada nih orangnya nih, gitu, ya. Nah, itu mesti pimpinan bagian itu atau manajer itu ya harus nguber orang SDM mana ini orangnya. Saya perlu orang, kok nggak dikasih-kasih, misalkan gitu, ya. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Lalu untuk konsepnya, ya konsep rekrutmen itu sendiri, nah ini ada 4 poin atau 4 komponen yang perlu perlu diperhatikan atau dipertimbangkan, ya. Terkait yang pertama itu adalah sumber.
Nah, sumber rekrut itu bisa internal, bisa eksternal. Nanti kita bahas ya lebih lanjut gitu. Nah, jadi kalau sumber itu bisa dari dalam, internal itu artinya dari dalam organisasi itu sendiri ya dilakukan rekrutmen. Nah, biasanya untuk kayak kalau ada kenaikan jabatan atau promosi misalkan gitu ya. Bisa juga dari eksternal. Kalau eksternal ya pasti lewat iklan apa segala macam, kan? Nah, itu terkait sumber. Lalu acuannya apa? Kalau mau merekrut itu, nah acuannya yaitu dari job specification-nya. Nah, job specification ini adanya di analisis jabatan, ya. Jadi ada di analisis jabatan. Analisa jabatan itu akan mencakup di dalamnya job desk, job description, sama job specification. Bedain antara job desk sama job spec. Kalau job desk ya itu menjelaskan tentang uraian dari pekerjaan. Misalkan pekerjaan seorang digital marketing, misalkan pelaksana digital marketing ya. Nah, job desk-nya apa? Job desk-nya ya dia akan membuat desain, ya, memelihara web, ya, lalu bikin konten segala macam. Itu di job desk, job description. Nah, kalau job specification itu adalah speknya, kriterianya untuk seorang pelaksana digital marketing itu apa sih? Oh, dia lulusan desain grafis, ya, S1, punya pengalaman bikin konten, video dan lain sebagainya, misalkan. Itu job spec-nya. Jelas ya, kalau ditanya apa bedanya job spec, job desk, nah itu bisa membedakan. Ya. Itu yang menjadi acuan, jadi nggak berasumsi gitu. Tapi harus sudah ditentukan kriteria standarnya, ya baru direkrut gitu. Nah, terus juga acuan lainnya yaitu peraturan pemerintah. Ya, ada peraturan pemerintah terkait dengan perekrutan. Ya, di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada. Nah, itu acuannya. Ini enggak asal merekrut gitu aja ya, tapi harus diikuti. Nah, itu berkaitan dengan dasarnya ya, atau acuannya. Nah, lalu kalau metodenya ya rekrutmen itu bisa secara tertutup, bisa terbuka. Kalau tertutup ya di lingkungan internal aja. Tapi kalau terbuka yaitu masyarakat umum tahu gitu. Ya karena diiklankan seperti itu ya. Lalu konsep rekrutmen ini yang perlu lagi komponen pentingnya yaitu terkait kendala ya. Ya, kendala ini bisa muncul gitu di dalam proses rekrutmen nantinya. Nah, itu bisa dari internalnya, bisa dari eksternal, bisa dari organisasi itu sendiri. Kendala-kendala yang muncul. Jadi misalkan di internal nggak ada yang sesuai ya dengan job spec untuk posisi ini misalkan ya, nah itu akan memunculkan yang namanya rekrutmen. Nah, eksternal misalkan apa? Misalkan pesaingnya lagi gila-gila nih. Ya, gencar sekali. Berarti kita perlu nambah tenaga, perlu nambah armada untuk penjualan nih gitu. Nah, itu faktor eksternal. Organisasi misalkan berubah. Fokus organisasinya berubah. Misalkan mau fokusnya itu melakukan apa? Pengembangan bisnis. Berarti buka cabang. Ya, buka cabang di beberapa tempat ya berarti kan butuh ya, makanya ada rekrutmen. Ya, sampai di sini ya, jelas ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat penjelasannya terkait dengan sumber ya. Jadi sumber internal di sini artinya tidak ada pengganti untuk kandidat ya, terkait kelebihan dan kelemahannya gitu. Nah, terus juga
kalau kita mau lihat di internal kandidat ini, ya umumnya kalau dari dalam itu dia kan lebih punya komitmen ya terhadap perusahaan karena kan dia udah bekerja di situ, ya. Terus juga udah tahu nih karakternya seperti apa, ya, cara kerjanya gimana, kompetensinya gimana, itu udah tahu. Gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan sumber internal, ya, maka di sini dari karyawan internalnya organisasi atau perusahaan dia akan mengisi lowongan kerja gitu ya dari dalam perusahaan itu ya dengan cara apa? Bisa dengan cara dimutasikan atau dipindahkan gitu, atau dipromosikan. Ya. Itu sumber internal. Nah, lalu ada cara-caranya untuk bisa menemukan kandidat internal, gitu ya, kandidat internal. Bisa tolong saya lagi dibacakan Anna Rosita. Ya, Bu. Ini dibaca, Bu, ya? Iya, dibacakan. Iya. Dalam menemukan kandidat internal, yang pertama ada job posting. Job posting. Ya, memposisikan lowongan pekerjaan kepada karyawan dengan mencantumkan atribut-atributnya seperti kualifikasi supervisor, schedule kerja, dan tingkat gaji atau upah. Yang kedua, memperkerjakan karyawan terdahulu sebagai pilihan jika pasar tenaga kerja terbatas. Yang selanjutnya, employees referrals menawarkan bonus uang dan beberapa manfaat untuk organisasi seperti reputasi, lebih murah, lebih cepat. Yang selanjutnya, temporary work pause, yaitu bekerja secara temporer pada proyek yang berbeda dan menghemat pada komisi agen. Yang selanjutnya, perencanaan suksesi, meliputi menyaksikan ketersediaan suksesor yang tepat untuk pekerjaan senior di masa datang. Ya. Oke. Ini apakah sudah pernah mendengar istilah-istilahnya di sini atau baru tahu di sini? Atau ada yang sudah pernah tahu istilahnya? Kayak job posting. Hah? Beberapa sih, Bu, ada yang udah pernah mendengar, tapi kalau perencanaan suksesi, ada yang tahu maksudnya apa? Suksesi bukan perencanaan yang sukses ya. Jadi pengertiannya di sini perencanaan suksesi ini itu adalah untuk mendapatkan suksesor. Nah, suksesor ini siapa? Ini harus kita tahu ya. Jadi yang dinamakan suksesor itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menempati posisi kunci. Nah, posisi kunci ini apa kalau di perusahaan? Posisi apa? Kalau di perusahaan itu posisi kunci itu posisi apa? Posisi apa aja? Apa? Untuk level apa? Biasanya. Untuk apa? Yang tahu? Ya. Jadi kalau perencanaan suksesi ini ya itu untuk menyediakan suksesor. Nah, suksesor itu siapa? Suksesor itu adalah orang-orang yang menempati posisi-posisi kunci, yaitu orang-orang yang mengambil keputusan. Ada di mana? Ya dia di top manajemen. Kalau di struktur organisasi itu ya di level manajer ke atas. Itu ya senior manager, direktur ya atau jajaran direksi ya sampai dengan direktur utamanya gitu. Nah, itu suksesor
Jadi kalau misalkan nih satu perusahaan gitu ya kan, pasti dia akan mempersiapkan. Karena misalkan nih direktur utamanya nih usianya udah mau pensiun nih bentar lagi. Ya, karena udah tua, udah 50 berapa? Udah 58 misalkan ya. 2 tahun lagi usia 60 udah waktunya pensiun. Nah, berarti dalam masa 2 tahun itu ya, sebelumnya itu ya itu harus dipersiapkan gitu. Siapa nih orang-orang yang di dalam ini yang bisa menggantikan posisinya si Pak Direktur gitu. Nah, kandidat-kandidat yang bisa dicalonkan istilahnya ya untuk menggantikan direktur ini disebut suksesor. Jadi ada perencanaan suksesi namanya. Jadi perencanaan untuk mempersiapkan suksesor-suksesor gitu ya untuk di masa depan. Gitu. Jelas ya? Itu artinya untuk perencanaan suksesi. Kalau yang temporary workforce ya itu kita bisa mendapatkan kandidat itu dari misalkan perusahaan itu dia punya proyek ya, satu proyek itu ada orang-orang yang melakukan di situ. Nah, kita bisa lihat dari situ cara kerjanya gimana. Oh, orang ini bagus nih. Oh, dia perencanaannya bagus ya. Oh, dia pengambil keputusannya bisa ya. Nah, dari situ kita bisa dapetin gitu. Ya, kita bisa pilih gitu ya. Terus kalau employee referrals ya biasanya nih ya perusahaan-perusahaan itu dia untuk mempercepat proses rekrutmennya, digerakkan tuh karyawan-karyawannya untuk cari referensi. Nah, kalau referensinya lolos masuk dia dikasih fee bonus gitu ya. Si karyawan yang mencarikan ini gitu ya, dia kan dapat bonus gitu. Biasanya satu karyawan satu referral 100.000 misalkan, wah itu semangat ya karyawan nyariin. Nah, daripada iklan di luar pasang di koran kan biayanya mahal ya, mendingan kasih employee referrals itu bisa juga dipertimbangkan. Ya, kalau job posting ya itu ya iklan tapi di dalam, jadi kayak di mading misalkan ya, majalah dindingnya perusahaan atau perusahaan dia punya buletin yang masuk di situ. Terus juga misalkan kalau sekarang kan serba online ya, bisa di blast di WA-nya grup perusahaan. Nah itu ya, itu namanya job posting. Oke. Kemudian untuk yang eksternal, nah kalau eksternal kan udah tahu lah ya, sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi pencarian kerja gitu ya. Itu udah kita tahu lah ya. Ya pasti kalau dari eksternal itu ya sumbernya ya dari iklan ya, atau bisa dari agen tenaga kerja atau bursa kerja. Ada juga headhunter, pernah dengar headhunter? Nah, headhunter ini semacam kayak perusahaan, dia perusahaan juga gitu ya, tapi agensi, boleh dikatakan agensi yang untuk nyari orang-orang yang posisinya udah posisi kunci tadi gitu. Jadi misalkan posisi direktur nih ya, direktur marketing di satu perusahaan, terkenal nih direktur marketing ini, dia jago banget nih buat strategi ya, sehingga perusahaannya tuh jadi maju pesat gitu, bisnisnya bisa berkembang. Nah, ini dicari nih orang ini. Nah, yang cari siapa biasanya? Headhunter. Dia akan udah mulai ngelirik, nanti ketika ada perusahaan yang lain butuh, dia bisa tawarin, kamu mau nggak ini? Gajinya lebih gede loh, segala macam. Nah, si perusahaan yang kerja sama headhunter ini, dia akan ngasih fee gitu kalau si kandidat dari headhunter ini bisa masuk gitu. Ya. Itu sumber-sumber dari eksternal. Dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa bandingkan gitu apa kelebihan dan kelemahan dari merekrut internal sama merekrut eksternal. Kalau internal itu
kita bisa lihat ya kelebihan dan kelemahannya. Coba kalau saya dibacakan lagi, Rosalia, Sukma. Ya, Bu. Selanjutnya ada analisis sumber rekrutmen. Yang pertama, internal rekrutmen. Kelebihannya yaitu kandidat mengenal baik organisasi, biaya penarikan dan pelatihan rendah, dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Yang terakhir, kemampuan kandidat sudah dikenali lebih baik. Kelemahannya, persaingan ketat, masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih, kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Selanjutnya, external recruitment. Kelebihannya yaitu yang pertama, penyegaran situasi kerja dapat menekan unsur dan kelemahan struktural, variasi kompetensi SDM organisasi. Kelemahannya, masalah ketepatan bagi organisasi dan lingkungan, menurunkan semangat dan motivasi tenaga kerja lama, dan perlu waktu penyesuaian. Oke, jelas ya di situ ya. Jadi kita bisa lihat ya, ada kelebihan, ada plus minus lah. Ya, setiap sumber rekrut itu baik internal maupun eksternal ada plus minusnya gitu ya. Sekarang tinggal perusahaan mau menentukan yang mana sumbernya gitu ya. Tapi kalau dari internal kita bisa lihat ya, yang pasti kandidat itu kita udah tahu orangnya kan gitu ya. Terus juga udah dikenal baik misalkan ya. Dan itu juga bisa jadi motivasi nih untuk si karyawan kalau secara internal. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya, nah ini persaingannya juga cukup ketat gitu ya. Nah, kalau persaingan ketat ini hati-hati karena ada risiko di situ nanti ada konflik atau misalkan ada demotivasi, motivasi yang turun gitu dari karyawan yang tidak terpilih gitu, ya. Nah, ini yang perlu betul-betul harus diperhatikan gitu ya. Karena tadi kalau kita salah memilih gitu ya, nggak fair misalkan atau tidak secara objektif, ya itu tadi akan memunculkan masalah baru gitu. Itu kalau rekrutmennya di internal ya. Nah, yang kalau eksternal ya udah pastikan kayak ada suasana baru ya. Misalnya nih kalau masuk ke perusahaan ada orang di perusahaan ada orang baru kan, kalau dulu sekolah kita kalau di kelas ada anak baru gitu kan, wah itu kan jadi kayak suasananya beda ya gitu. Terus juga akan menekan kelemahan struktural. Jadi kalau secara struktural itu masih ada posisi-posisi yang lemah. Nah, dengan orang baru itu harapannya itu bisa ketutup gitu ya. Terus juga akan ada kompetensi yang bervariasi. Jadi kompetensi orang-orang baru ini kan lebih fresh, lebih banyak, punya pengalaman dan sebagainya gitu ya. Kalau orang yang lama ya kan ya situ-situ aja gitu. Tapi perlu juga dilihat kelemahannya. Gitu. Kadang orang lama juga akan ada konflik, akan ada kecemburuan gitu ya. Kenapa sih harus rekrut dari luar, kenapa nggak dari dalam aja? Pasti akan muncul gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah ini dari ketidaktahuan aja ya, karyawan nggak paham gitu kenapa perusahaan harus merekrut dari luar. Bisa jadi karena sudah dianalisis nggak ada yang pas gitu orang-orangnya kan gitu ya. Nah itu yang ada plus minusnya yang perlu kita tahu juga. Oke, sekarang berkaitan dengan metode. Ya, ini kita bicara dari konsep tadi ya, konsep rekrutmen ya. Metode. Nah, tolong dibaca Nur Faridatul. Mana Nur? Masih ada di situ?
ada kan ya? Atau Arbatun deh, Arbatun Cahyani, bisa dengar? Oh, ini Bisa, pada Bu. kemana? Ya, Selanjutnya, metode rekrutmen tenaga kerja. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya dikonfirmasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang banyak akan sulit. Kedua, metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan ya, putus. Hilang iklannya. Oke. Jadi ini terkait metode ya, metode rekrutmen itu ada kalau tertutup ya berarti hanya lingkungan internal aja, gitu ya, itu lingkungan di dalam perusahaan aja, gitu, orang-orang tertentu, misalkan diinfo ke kepala-kepala bagiannya aja, gitu kan ya. Nah nanti dari kepala bagian itu yang akan mereferensikan, gitu ya. Ya tapi kalau hanya terbatas orang-orang tertentu ya pasti jumlah pelamarnya atau calon karyawan atau kandidatnya nggak banyak kan, gitu ya. Nah beda dengan yang terbuka. Kalau terbuka ya itu kan benar-benar masyarakat luas, masyarakat umum tahu ya, dan benar-benar diiklankan. Nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah untuk proses rekrut sampai dengan seleksi kita bisa lihat. Yang pertama ya mulai dari perencanaan dan peramalan tadi ya. Kita tahu ya tata kebutuhan sama ketersediaan. Gitu ya. Nah, di mana terjadinya seleksi berarti kalau kondisinya minus karyawannya gitu. Berarti ada proses rekrutmen. Ya. Nah, proses rekrutmen ini setelah ketahuan dari sini, dari perencanaan dan peramalannya dulu, baru masuk ke rekrutmennya, pendaftaran calon karyawan. Ya, setelah itu pelamarnya datang, dia isi aplikasi pelamaran. Ya, setelah itu baru dilakukanlah seleksi. Ya, seleksi karyawannya dari beberapa, seleksi calon karyawan dari beberapa pelamar tadi yang masuk gitu ya. Nah, terakhir supervisor atau si usernya ya atau kepala bagian yang membutuhkan tadi, nah itu mau mulai wawancara ya dari kandidat yang terpilih gitu untuk keputusan akhirnya seperti apa, diterima atau enggak. Ya. Nah, inilah langkah-langkah proses rekrut sampai dengan seleksi. Nah, jadi tujuannya dari rekrutmen itu sendiri adalah bagaimana bisa menerima nih calon-calon sebanyak mungkin gitu. Tapi harus sesuai dengan kualifikasinya, kualifikasi kebutuhan perusahaan. Ya. Nah, intinya di sini harus banyak yang kita bisa jaring gitu ya, dengan kualitas yang terbaik, dengan kualitas yang tertinggi. Maka di sini penting untuk dilakukan prinsip-prinsip ini, ya, prinsip-prinsip rekrutmen, yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi kompetensi sama kebutuhannya itu harus pas. Gitu. Ya, berarti untuk bisa supaya dapat mutu yang bagus, ya harus ada analisis pekerjaannya atau analisis jabatannya. Harus dibuat jadi jelas gitu.
Ya, kita mau kriteria seperti apa. Ya, terus uraian pekerjaannya gimana? Berarti dia harus orang yang bisa apa? Nah, makanya di situ nanti ada deskripsi, ada spesifikasi tadi speknya. Kemudian prinsip yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan itu harus sesuai dengan job yang tersedia. Jadi harus ada jobnya, baru cari orangnya. Ya, jangan dibalik ya, gitu. Orangnya dulu dicari, nanti jobnya belakangan, nggak bisa begitu. Ya. Nah, berarti untuk melakukan ini harus ada tadi peramalan di awal tadi, peramalan kebutuhannya, ya. Lalu analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau kita sebut dengan analisis beban kerja (ABK). Jadi misalkan pekerjaan apa nih? Pekerjaannya seorang seorang kasir misalkan. Nah, seorang kasir. Nah, kasir ini kerjanya ngapain aja sih? Nah, untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu dia butuh berapa lama waktunya? Lalu di total. Nah, dari total itu baru kita tahu, oh ternyata pekerjaannya seorang kasir itu ya, itu membutuhkan waktu sekian dan ini harusnya dikerjakan oleh 2 orang. Nah, ini baru ada 1 misalkan. Berarti kurang 1. Nah, jadi nggak asal-asal menentukan, nggak kira-kira gitu ya. Nanti saya mau nambah 2 orang deh, nambah 1 orang deh gitu. Nggak bisa begitu aja ya. Jadi nambah 2 orang, 1 orang itu berdasarkan apa? Jadi harus ada analisisnya. Ya. Oke. Nah, ini prosesnya ya kalau dibuat skemanya. Jadi kan tadi kita udah bahas di depan ya, bahwa perencanaan SDM itu di dalamnya ada yang namanya proses rekrutmen gitu ya. Jadi di sini apa kebutuhan karyawan ya, lalu informasi terkait analisis jabatan, bagaimana deskripsinya, bagaimana speknya gitu ya. Nah, dari situ barulah ada keputusan rekrutmen. Nah, ini bisa dari internal, bisa dari eksternal ya. Nah, kalau udah didapat dari rekrutmen ini, lanjut kepada kandidat siap diseleksi. Jadi kalau ditanya, ya proses rekrutmen itu mulai dari mana? Mulai dari perencanaan, ya, lalu membuat inventarisir kebutuhan-kebutuhan SDM-nya, gitu ya. Lalu baru keputusan. Nah, keputusan ini itu juga akan melihat dari sumber pengadaannya dari mana, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya, baru kemudian seleksi. Ya, selesai di sini di keputusan, masuk selanjutnya adalah proses seleksi. Jelas ya. Lalu ini tadi ya, proses rekrutmen kita udah pahami ya, bahwa bagaimana untuk bisa mendapatkan right people, right place, dan juga right time. Nah, 3 inilah yang akan mengarahkan SDM tersebut untuk ke program pengembangannya. Ya, jadi ini berlanjut kepada seleksi jangka panjang gitu. Ya, artinya ini berkaitan dengan karir seseorang, karir si karyawan itu. Oke, nah ini kendala-kendala yang kita juga perlu tahu ya, kendala-kendala di dalam rekrutmen. Bisa tolong dibacakan Kiki Dewi, bisa? Bisa, Bu. Silakan. Mohon maaf izin itu ya, Bu. Ya. Soalnya lagi tidak enak badan. Ya. Oke. Kendala-kendala penarikan. Kebijaksanaan organisasi merupakan cermin utama berhasil atau tidaknya penarikan calon pegawai. Kebijaksanaan organisasi akan mempengaruhi penarikan adalah kebijaksanaan mengenai kompensasi dan kesejahteraan, promosi, status karyawan, dan sumber tenaga kerja.
Yang pertama, kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan. Kedua, kebijaksanaan promosi. Ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Dan terakhir, kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Ya. Jadi dalam proses perencanaan rekrutmen itu juga ada kendala-kendala yang muncul gitu ya. Nah, kendala-kendala itu yang pertama terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu artinya aturan main dari si organisasi itu sendiri atau perusahaan gitu. Kebijakannya seperti apa. Nah, ini biasanya berkaitan dengan masalah berapa sih gaji yang mau diberikan gitu ya, kompensasinya, terus benefitnya. Kalau untuk karyawan yang baru ini seperti apa gitu. Misalkan dia dapat tunjangan kesehatan, misalkan gitu ya, benefit kesejahteraannya itu gitu. Lalu juga terkait kebijakan promosi, ya promosi dari perusahaan itu bagaimana mau dilakukan dengan apa nih gitu promosinya, ya promosi terhadap pencarian SDM-nya ini gitu ya. Lalu statusnya mau ditetapkan gimana, dia masih kontrak atau langsung ditarik tetap atau bagaimana gitu ya. Dan juga terkait kebijakan sumbernya tadi ya, internal, eksternal. Nah, itu mau dilakukan seperti apa. Oke. Kendala yang kedua bisa dibantu dengan Kori. Bisa dengar? Adakah? Iya, Bu. Ada, Ya. Bu. Oke, silakan. Kendala-kendala penarikan. Persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka kemungkinan pelamar makin sedikit. Sebaliknya, jika persyaratan sedikit, kemungkinan pelamar akan semakin banyak. Ya, ya. Nah, itu berkaitan dengan persyaratan. Makanya perusahaan juga perlu harus tahu ya gitu. Kalau banyak banget kriterianya yang harus dipenuhin ya calon pelamar males lah gitu ya. Kayak kita aja misalkan lagi apply gitu. Terus kita lihat perusahaan ini udah menarik nih misalkan posisinya ya. Pengen gitu loh. Tapi begitu tahu persyaratannya ya jadi mundur gitu. Nggak sanggup lah persyaratannya banyak banget. Misalkan harus cek kesehatan lah, misalkan gitu ya. Harus cek kesehatannya ya kalau dibayarin harus bayar biaya sendiri, misalkan gitu ya. Terus harus punya kendaraan pribadi, misalkan harus apa segala macam. Nah itu yang akhirnya pelamar jadi udahlah cari yang lain aja gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi kendala gitu. Oke, nah sekarang dari proses seleksi ya tadi udah kita bahaskan ada sumber seleksi ya sekarang ini. Kalau tadi kan kita udah ngomongin rekrut, ya. Sekarang selesai direkrut masuknya ke seleksi. Nah seleksi ini juga sama ya. Ada sumbernya juga gitu. Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau yang internal, nah itu biasanya proses seleksinya itu berupa apa? Mutasi. Ya, mutasi. Ada yang tahu mutasi itu seperti apa? Apa mutasi? Kita mungkin sering dengar ya, tapi harus paham gitu. Mutasi itu apa? Perpindahan? Ya, perpindahan. Nah, harus jelas nih perpindahannya dari mana ke mana gitu ya. Karena rotasi itu juga perpindahan. Gitu. Kalau promosi kenaikan, demosi penurunan ya. Nah, mutasi itu sama-sama pergerakan ya. Jadi kalau sama-sama pergerakan nih dengan rotasi. Nah, sekarang yang membedakan apa? Gitu. Kalau mutasi, ingat-ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti apa nih bedanya mutasi, rotasi gitu. Ya. Jadi ini sama-sama perpindahan juga, tapi perpindahan yang seperti apa ini harus diketahui gitu. Mutasi itu perpindahan SDM ya dengan level yang sama, tapi dia
pindah ke departemen yang lain gitu. Jadi misalkan ada bagian pemasaran nih, ada admisi, ada administrasi ya. Administrasi, petugas administrasi di bagian pemasaran dimutasikan ke petugas administrasi di bagian keuangan. Paham ya? Itu namanya mutasi gitu. Ya. Jadi ada perpindahan tempat posnya gitu, perpindahan posnya, tapi jabatannya sama gitu, levelnya sama, cuma posisi bukan posisi apa, maksudnya lokasinya pindah gitu, itu mutasi ya. Nah kalau rotasi ya, ini jabatannya yang berpindah gitu, bukan orangnya lokasinya yang berubah, tapi jabatannya yang pindah dalam satu bagian ya, sama-sama nih di bagian pemasaran. Nah di bagian pemasaran ini kan ada dia jabatan dia adalah sebagai pelaksana pemasaran, ada sebagai customer service misalkan ya, ada sebagai staf promosi misalnya, levelnya sama, staf semua gitu ya. Tapi dirotasi, jadi yang di customer service sekarang ngerjain di marketingnya gitu ya, di bagian penjualannya gitu. Nah, terus yang di bagian penjualan harus ngerjain yang di bagian apa, promosinya misalnya, seperti itu ya. Jadi masih dalam satu bagian perpindahannya, intinya gitu. Kalau demosi tadi turun ya, nah, itu biasanya karena karyawan tersebut itu sudah tidak sesuai dengan job specification yang seharusnya. Ya, bisa jadi kenapa? Bisa jadi karena dia udah males-malesan, ya kerjanya udah sering salah, ya udah nggak sesuai lagi, gitu. Makanya dilakukan demosi. Ya, sering banyak masalah misalkan seperti itu. Lalu juga dari penawaran terbuka ya, dari luar itu bisa masuk ya terkait dengan seleksi ini. Lalu bisa juga ada penempatan kembali atau replacement. Jadi udah orang yang udah sudah keluar misalkan gitu ya, itu ditarik kembali, ditempatkan kembali gitu. Nah, itu sumber internal. Artinya orang yang tadinya udah bekerja ya dipekerjakan kembali. Nah, kemudian kalau yang eksternal ya udah kita tahu lah ya, bisa dari iklan, dari tenaga kerja gitu ya. Jadi seleksi ini juga bisa dari eksternal. Ya, dari lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu bisa langsung kan kelihatan sudah bisa dipilih gitu. Atau dari rekomendasi atau dari orang-orang yang magang di situ. Itu bisa kita lihat ya. Oke. Nah, jadi untuk itu rekrutmen itu juga perlu dievaluasi ya, biar kita tahu nih sukses atau enggak gitu, sesuai dengan target atau tidak gitu. Makanya harus dievaluasi. Nah, dievaluasi apa yang digunakan kriterianya. Yang pasti jumlah pelamar gitu ya. Nah, itu sesuai enggak dengan kebutuhan. Lalu usul tentang pelamar yang diajukan itu, ya maksudnya akan diajukan itu indikatornya sesuai enggak gitu, ya. Nah, kemudian jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima itu bagaimana? Jumlahnya yang diterima sama yang ngirim lamaran, ya itu berapa persen gitu, ya. Terus jumlah penempatan karyawan yang berhasil, ya ini juga perlu dievaluasi gitu ya dalam proses seleksi. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya? Ini tugasnya ya. Jadi tadi saya udah kirimkan 2 file. Nah, filenya yang satu adalah untuk modulnya, yang kedua ini ya berkaitan dengan tugas. Itu. Jadi ada bahan baca, kalian bisa membuat sinopsis ya, jadi atau rangkuman atau ya ini ya, gitu. Poin-poinnya apa gitu ya di dalam artikel tersebut terkait dengan
perencanaan dan perekrutan SDM abad 21. Nah, seperti apa tuh? Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Kirim email seperti biasa ya, Bu? Betul, seperti biasa kirim email. Masih ada kan alamat emailnya? Masih, Bu. Oke ya. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Nah, tugasnya jangan dipending-pending ya. Jadi biar nggak numpuk-numpuk gitu, mending dikerjakan langsung gitu. Ya. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanya terkait tugas? Jelas? Jelas ya? Oke. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.